kamu belajar tentang ilmu ekonomi tapi nggak tahu sejarahnya? Berbicara mengenai sejarah perkembangan ilmu ekonomi, kita tuh sepakat ya kalau misalnya Adam Smith sebagai bapak ekonomi modern. Dan juga dengan buku Wealth of Nations yang melahirkan pemikiran ekonomi klasik yang menekankan kebebasan mekanisme pasar dalam mengukur aktivitas ekonominya tanpa ada peranan pemerintah sama sekali. Tradisi pemikiran ekonomi klasik inilah yang menjadi pondasi ilmu-ilmu yang kita pelajari selama kita duduk di bangku perkuliahan, sekolah, dan diadaptasi oleh berbagai macam negara sebagai landasan ekonomi negaranya. Dalam perkembangannya, sebenarnya pemikiran ekonomi klasik oleh Adam Smith itu tidak selalu menjawab persoalan yang ada di realita. Bahkan dapat dibuktikan dengan depresi berat yang pernah kita alami, terutama pada masa Perang Dunia yang Kedua. Dari sinilah kemudian melahirkan pemikiran baru yang dipelopori oleh John Maynard Keynes yang mengatakan perlunya peranan pemerintah dalam mengatur aktivitas ekonomi. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat jauh sebelumnya, sebenarnya pemikiran ekonomi itu ada sebelum Adam Smith, terutama ekonomi Islam. Kenapa? Karena ekonomi Islam itu pertama kali dikembangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya dokumentasi baru dilakukan 3 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Pemikiran-pemikiran mereka ini ikut serta membangun kejayaan peradaban Islam pada masa emasnya pada saat itu. Jadi banyak banget nih peradaban Islam dari dulu sampai sekarang, dan dengan pemikiran-pemikiran inilah melahirkan masa kejayaan Islam atau lebih dikenal sebagai Golden Age Era of Islam. Dan beberapa pemikir yang cukup terkenal diantaranya Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali, dan Al-Syaibani. Guys, mengenai para ekonom terkemuka tadi, di sini aku bakal bahas mengenai salah satunya yaitu Al-Syaibani. Kalau nyebut Al-Syaibani, kira-kira kalian udah familiar atau bahkan baru kenal nih. Tapi tenang aja guys, karena di sini kita bakal mengenal lebih dekat mengenai Al-Syaibani. Al-Syaibani memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Al-Furqad Syaibani. Beliau lahir di kota Wasit, Irak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi pada masa akhir pemerintahan dinasti Umayyah. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Nah, sejak kecil Al-Syaibani sudah berada di lingkungan yang dekat dengan ilmu. Bersama orang tuanya, Al-Syaibani pindah ke kota Kufah yang saat itu menjadi salah satu pusat kajian terpenting. Dan disinilah perjalanan keilmuannya benar-benar dimulai. Di kota Kufah, Al-Syaibani mempelajari mengenai fikih, hadis, sastra, dan bahasa kepada para ilmuwan terbesar. Nah, di Kufah, Al-Syaibani belajar mengenai bahasa, sastra, fikih, dan hadis kepada para ulama besar. Disinilah bagian gongnya. Beliau belajar kepada Imam Abu Hanifah, pendiri dari mazhab Hanafi. Beliau belajar selama 4 tahun. Namun setelah Abu Hanifah wafat, beliau melanjutkan pendidikannya kepada Abu Yusuf, yaitu murid utama sekaligus penerus dari Abu Hanifah ini. Nah, beliau menyelami mengenai mazhab Hanafi dari kedua guru tersebut. Kemudian beliau menjadi pendukung utama dari mazhab Hanafi ini. Tapi apakah cukup belajar hanya dari satu lingkungan saja? Menurut Al-Syaibani, jawabannya belum tentu. Ketika berusia sekitar 30 tahun, Al-Syaibani pergi ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik bin Anas, seorang ulama besar yang dikenal kuat dalam hadis. Dari sinilah pemikiran fikih Al-Syaibani mengalami perkembangan baru. Beliau menjadi lebih banyak mengetahui hadis-hadis yang sebelumnya tidak banyak digunakan oleh Imam Abu Hanifah. Hal ini memberi nuansa baru dalam cara berpikir dan berijtihadnya. Dari kedalaman pendidikannya, Imam Al-Syaibani akhirnya mampu mengkombinasikan 2 pendekatan besar dalam fikih Islam, yaitu ahlu ra'yi di Irak yang menekankan rasionalitas dan ahlu hadis di Madinah yang berdasarkan riwayat. Beliau tidak sepenuhnya sependapat dengan Imam Abu Hanifah loh yang lebih mengutamakan rayu. Al-Syaibani juga mempertimbangkan serta mengutip hadis-hadis yang tidak digunakan oleh Abu Hanifah untuk memperkuat pendapatnya. Inilah yang membuat pemikiran fikihnya menjadi lebih luas dan seimbang. Di Baghdad, Al-Syaibani dikenal sebagai guru besar yang berjasa besar dalam pengembangan mazhab Hanafi. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sering menghadiri majelis pengajiannya loh.
Perannya juga didukung oleh kebijakan dinasti Abbasiyah yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Karena itu, Al-Syaibani sempat diangkat menjadi hakim di Ariqah, Irak. Namun jabatan tersebut berlangsung lama karena beliau memilih fokus mengejar dan menulis karya fikihnya. Maaf guys, ternyata tidak berlangsung lama loh. Nah, pada akhirnya Imam Al-Syaibani wafat pada tahun 189 Hijriah atau 804 Masehi. Pemikiran dan kontribusinya mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan hukum Islam. Tahu gak sih kenapa bekerja dan mencari nafkah itu udah jadi bahasan penting sejak abad kedua Hijriah? Nah, disinilah muncul pemikiran ekonomi dari Al-Syaibani. Lewat karyanya dalam kitab Al-Kasab, beliau merespon sikap zuhud yang terlalu menjauh dari aktivitas ekonomi. Al-Syaibani juga ingin menegaskan bahwa mencari nafkah itu bukan sesuatu yang buruk atau tercela, tapi justru bagian dari kehidupan yang seimbang. Di kitab ini juga, Al-Syaibani membahas hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi mikro, mulai dari pendapatan dan sumber-sumbernya sampai etika dalam produksi dan konsumsi. Nah, bahkan kitab Al-Kasab ini dikenal sebagai kitab pertama dalam dunia Islam yang secara khusus membahas persoalan ekonomi. Pemikiran ekonominya juga tidak berhenti di situ. Melalui Al-Ihtisab fi Al-Rizq Al-Mustahab, Al-Syaibani mengulas berbagai bentuk usaha seperti perdagangan, pertanian, persewaan, dan industri. Sementara itu, di dalam kitab Al-Asal, dia membahas konsep kerjasama dan sistem bagi hasil. Terus, gimana pandangannya tentang kekayaan dan kefakiran? Menariknya ini, Al-Syaibani menilai kalau kondisi fakir yang utama itu bukan meminta-minta, tapi melainkan cukup atau kifayah. Nah, bahkan ketika seseorang telah merasa cukup dan fokus pada kebajikan dan urusan akhirat, kondisi tersebut dinilai lebih baik. Kekayaan tidak ditolak selama tidak membawa pada kemewahan berlebihan dan digunakan untuk kebaikan. Nah, terakhir banget nih, Al-Syaibani juga menegaskan kalau kehidupan manusia itu bertumpu pada 4 kebutuhan dasar. Ada makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Keempat hal ini wajib diusahakan, karena kalau nggak terpenuhi, manusia nggak akan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Pernah nggak sih kalian kayak merasa malas banget buat kerja atau ngerjain tugas? Rasanya kayak, malas banget ya nyari duit. Tapi kalian tahu nggak, di dalam Islam, kerja itu bukan cuma soal survive biar bisa makan besok. Ada konsep yang namanya Al-Kasab. Singkatnya, kerja itu adalah kewajiban yang bikin martabat kita sebagai manusia jadi naik kelas. Jadi, kalau kalian kerja yang benar, kalian itu lagi ibadah, bukan cuma lagi kejar setoran. Nah, kalau di ekonomi konvensional, prinsipnya simple. Selama ada yang mau beli, ya gaspol. Mau itu ada manfaat atau enggak, yang penting cuan. Tapi di ekonomi Islam, kita kenal namanya maslahat. Artinya, barang yang kalian produksi atau jasa yang kalian tawarin harus ada manfaatnya, dan caranya pun harus benar atau halal. Jadi, nggak semua yang laku itu boleh kita jual. Kita nggak cuma mikirin yang penting laku, tapi mikirin berkah nggak ya buat orang lain. Karena apa? Karena di Islam, produksi itu tujuannya buat kemakmuran bareng-bareng, bukan cuma buat nambah saldo rekening sendiri. Nah, ada cerita menarik nih dari zaman Umar bin Khattab. Beliau pernah menegur seseorang yang hanya mau berdiam diri untuk berdoa, tapi tidak mau berusaha. Beliau menyampaikan, beliau lebih suka meninggal dalam keadaan berusaha atau mencari rezeki daripada meninggal saat di medan perang. Dalam surat Al-Jumu'ah sendiri sudah disampaikan bahwa setelah kita selesai sholat, maka bertebaranlah di muka bumi untuk mencari karunia Allah dengan cara berusaha, mencari nafkah, dan lainnya untuk di muka bumi ini. Nah, secara Islam, kita itu diajarkan 2 keseimbangan. Kita harus seimbang antara akhirat dan juga dunianya. Nah, teman-teman, Al-Syaibani membagi usahanya menjadi 4 macam. Yang pertama, sewa menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Nah, di antara 4 hal tadi, Al-Syaibani lebih memilih usaha pertanian daripada usaha lainnya. Karena menurutnya pertanian ini memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia untuk menunjang kebutuhan pokoknya. Nah, kemudian Al-Syaibani juga membagi usaha ekonominya menjadi 2 level, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Nah, fardu kifayah ini bersifat kolektif. Apabila sudah ada yang menjalankannya, maka roda perekonomian itu akan berjalan secara lancar. Namun, kalau tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka tata kelola ekonomi akan hancur dan menimbulkan kesengsaraan massal. Oleh karena itu, Islam mewajibkan kita bekerja sama di muka bumi. Fardu ain bersifat individu dan wajib bagi semuanya.
setiap orang harus menjalankan usaha ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tanggungannya. Jika tidak, akan binasa. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa manusia itu gak bisa hidup sendirian tanpa orang lain? Pasti pernah kan? Nah tapi tenang, bukan kamu doang kok yang punya pikiran kayak gitu. Kata Al-Syaibani, manusia itu memang diciptakan untuk saling membutuhkan loh. Nah kata Al-Syaibani juga, manusia itu memang gak bisa melakukan semua hal karena waktunya terbatas, usianya terbatas, tenaganya juga terbatas. Makanya Allah itu kasih jalan. Setiap manusia akan diberikan keahliannya masing-masing. Bisa di bidang ekonomi, bisa di bidang kesehatan, ataupun bidang-bidang lainnya. Dan disinilah konsep spesialisasi dan juga distribusi pekerjaan muncul. Contohnya kayak gini, sini aku kasih tahu. Orang kaya itu pasti butuh tenaga dari orang miskin kan? Nah orang miskin juga pasti butuh pekerjaan dari orang kaya. Konsep ini itu bukan untuk saling manfaatin, tapi untuk saling melengkapi. Allah juga menegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 32 bahwa setiap manusia itu diberikan derajat yang berbeda-beda untuk saling bekerja sama. Oh iya, dan ini tuh bukan cuma soal ekonomi loh, tapi juga ibadah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 bahwa tolong menolonglah dalam kebaikan dan juga takwa. Bahkan Rasulullah juga bersabda, Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Nah, menurut Al-Syaibani, kalau kamu kerja dengan niat taat kepada Allah atau bantu sesama, itu akan dapat pahala loh. Jadi kerja itu bukan cuma soal duit, tapi juga nilai religius dan juga nilai ekonomi. Dua-duanya harus jalan bareng ya. Tapi ingat, kata Al-Syaibani, kerja itu harus halal dan juga punya nilai guna yang baik. Dalam Islam, barang atau jasa itu bernilai. Kalau bermanfaat, dapat membawa kemaslahatan bagi semua orang. Kalau merugikan, ya meskipun laku banyak, tetap gak bernilai dong. Menariknya lagi, Al-Syaibani itu gak setuju loh kalau orang kaya selalu lebih utama. Menurut beliau, orang fakir yang merasa cukup dan juga fokus pada kebaikan serta akhirat justru kedudukannya itu lebih tinggi. Karena yang paling penting itu bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi kemana perhatian kita diarahkan. Jadi, menurut Al-Syaibani, spesialisasi dan juga distribusi pekerjaan itu bukan sekedar sistem ekonomi, tetapi cara Allah mengajarkan kita untuk saling butuh, saling bantu, dan juga saling mendekat kepadanya. Jadi gimana teman-teman semua? Kalian semua jadi tahu kan tentang biografi serta pemikiran singkat Al-Syaibani? Kalau begitu, saya Hasya Fadila Rangkuti. Saya Nadia Aulia. Saya Wanda Hernisa. Saya Nela Dewi. Saya Selamat Hajina. Kami mengucapkan Terima kasih. Selamat liburan.